Masih dalam bincang budaya dan masih langsung dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Papua, Cynthia kembali hadir bersama Ibu Desi Usmani dan juga Bapak Jeremias Koridama dengan tema kita di hari ini. Kita berbicara mengenai pelestarian warisan budaya tak benda. Ya, tadi kita terputus di Ibu Desi, Ibu berbicara mengenai tahapan-tahapan tadi yang untuk pencatatan alur tahapan-tahapan dan juga ada pergeseran-pergeseran. Ya, mungkin Ibu bisa mulai dari tahapan-tahapan dulu baru kita masuk ke pergeseran-pergeserannya, Ibu. Iya, jadi tahapan untuk pengusulan itu pertama inventarisasi dulu. Dia inventarisasi itu mengendap selama 1 tahun. Mengapa 1 tahun? Karena kami membutuhkan kajiannya dulu. Nah, lalu kami kaji data yang masuk itu kami pilah-pilah mana yang benar-benar harus kami kaji dan penting. Nah, lalu habis kajian itu kami membutuhkan dokumenternya. Jadi kami buat perekamannya. Misalnya pembuatan perahu, kami buat perahu. Pembuatan itu, jadi ke hutan yang punya budaya kami datangi, kami beri penjelasan dan ternyata mereka sangat senang. Itu biasanya justru mereka yang respon dengan menebang pohon mereka, membuat perahu. Itu kami buat rekamannya dan foto-fotonya. Karena itu syarat pengajuan itu harus ada hasil inventarisasi, ada kajian, ada dokumenternya, juga ada fotonya. Seperti itu. Lalu itu yang kami tindak lanjut selanjutnya adalah bekerja sama dengan dinas untuk pengusulan. Nah, juga dinas selama ini juga proaktif dengan kami karena itu menurut mereka itu sangat penting dan memang yang bertanggung jawab ya Pak Koridama terhadap pengusulan ini adalah dinas provinsi. Jadi selanjutnya dinas didampingi oleh balai menghadiri sidang. Nanti untuk sidangnya itu Pak Koridama bisa menjelaskan selanjutnya. Dan mungkin kata orang cuma diusulin begitu, enggak begitu. Kami kadang usulin misalnya 15, ternyata yang diterima 3. Ada usulan 7, tidak ada satupun yang diterima. Karena apa? Kurang misalnya data. Data ini belum ada atau filmnya itu kabur-kabur misalnya atau kurang bagus. Seperti itu. Jadi kami terus memperbaiki dan ya puji Tuhan untuk sampai sekarang ini hasil rekaman kami sudah cukup baik. Karena kami terus mengevaluasi bersama dengan dinas. Ya itu. Nah, mengapa ini penting? Karena seperti tadi saya bilang banyak terjadi pergeseran. Seperti orang-orang yang tinggal di pantai setelah masuknya perusahaan sudah jarang yang ke laut. Mereka justru beli ikan. Nah, ketika misalnya tiba masa resesi dan perusahaan tidak ada, mereka udah susah untuk melaut. Nah, jadi nilai apa yang nilai dia melihat film dokumenter itu, perekaman itu dia udah mengerti cara mengail seperti ini 200 meter, 100 meter seperti apa. Dan itu juga pelestarian budaya mereka. Nah, ada juga dalam hal sebutan, panggilan. Anak-anak sekarang kan padahal enggak seperti itu dulu. Jadi itu juga dalam bahasa kami juga mengangkat. Jadi seperti itu warisan budaya. Mengapa dia penting? Karena itu pembentukan karakter ada di situ. Juga untuk ketahanan pangan ada di situ. Ketahanan ekonomi lah sebenarnya. Ketahanan ekonomi, kesehatan, semua ada di situ. Nah seperti itu mungkin untuk pengusulannya ke Pak Jeremias mungkin di sidang itu loh. Gimana sidangnya itu? Iya, baik. Terima kasih Ibu Desi atas penjelasan yang tadi disampaikan. Mungkin saya bicara proses sebelum dan setelah. Nah, artinya bahwa tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan itu kita butuh kajian ilmiah. Kita butuh perekaman dalam bentuk film-film dokumenter. Lalu kita butuh proses ini harus dikaji secara baik kan. Makanya disampaikan tadi bahwa dia harus mengendap paling kurang 1 tahun untuk dikaji dulu secara baik sebelum sama-sama kita lihat untuk kita usulkan lalu catat dulu lalu kita usul untuk nanti dalam proses penetapan. Biasanya yang tadi kita bicara ini tahapan sebelum
sebelum. Lalu dalam proses sidang ini, contoh kasus tadi Ibu sampaikan, tahun ini kita coba usulkan 9 karya budaya yang berhubungan dengan warisan budaya tak benda. Ternyata karena kekurangan banyak yang harus dipenuhi dan lain-lain, ternyata cuma 2 yang masuk dalam proses pengusulan untuk nanti ada dalam sidang-sidang penetapan. Dalam sidang penetapan itu melibatkan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, lalu kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat provinsi ditemani dengan teman-teman di balai, kami hadir dan itu biasanya semua provinsi juga mengalami hal yang sama. Lalu dalam sidang-sidang itu, jadi kalau kita usulkan 9 ya nanti kami harus siapkan semacam 9 pemaparan terkait dengan karya-karya itu. Dan dalam sidang-sidang ini ya biasanya terjadi dialog, terjadi diskusi, dan karena di sana itu ada tim ahli yang melakukan kajian terhadap karya-karya yang diusulkan sebelum nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi prosesnya tidak segampang yang kita bayangkan. Gitu. Mungkin seperti itu. Iya, Bapak tadi menyebutkan tahun ini usulannya 9, yang diterima 2. Bisa tidak Bapak mention yang 2 yang diterima ini apa sih Pak? Iya, baik ya, tahun ini yang kita usulkan dari 9 itu kita agak sedikit menyesal juga karena memang dalam proses itu ada tahapan yang dikaji oleh teman-teman di tingkat pusat dan biasanya ini tahun lalu kita masih manual ya. Tahun ini saya sudah ikuti dengan teman-teman di balai, itu sudah ada dalam bentuk usulan di website. Langsung ke website yang berhubungan dengan warisan budaya tak benda, dan catatan yang muncul ketika kita usulkan di situ ditolak. Ini yang sedikit membuat kita down waktu itu, tapi ternyata setelah kita komunikasi balik ke pusat, yang dimaksudkan ditolak itu catatan. Artinya kita sudah pernah memasukkan dia, tapi belum ditetapkan. Nah, saya bilang ya informasi seperti ini kan terlambat disampaikan ke kami, sehingga memang sedikit bikin kita agak kurang bersemangat di akhir-akhir daripada kita punya pengusulan yang 9 itu ternyata cuma 2. Saya sendiri mungkin bisa saya lupa sih 2 karya yang kemarin kita sampaikan karena berhubungan dengan situasi COVID kemarin, semua jadi ya. Iya. Mungkin Ibu Desi bisa bantu, kita punya. Iya. Saya lupa 2. Gini, mengenai usulan gitu ya. Iya. Nah, memang 2. Nah, di luar dari usulan itu, sebenarnya saya juga ingin terangkan tentang PPKD itu. Silakan Ibu, silakan. Ya, jadi gini. Karena di dalam PPKD ya itu warisan budaya tak benda itu juga sebenarnya ya. Jadi setiap kabupaten kota itu kalau bisa itu buatlah PPKD-nya, pokok-pokok pikiran kebudayaan. Nah, dari pokok-pokok pikiran kebudayaan itu yang terdiri dari 11 ini, item ini bahasa, teknologi tradisional, permainan rakyat dan ritus, juga pengetahuan tradisional. Nah, itu yang akan menjadi database bagi kabupaten itu ketika dia mau membangun atau ketika terjadi pandemi seperti ini. Tinggal mereka menggali kebiasaan bertaninya seperti apa sehingga kembali lagi ke warisan itu. Karena banyak setelah orang turun di kota kan sudah tidak ingat lagi untuk mau bertani, males. Kan tinggal bisa beli Ibu langsung. Ya kan bisa beli. Iya. Jadi akhirnya pengetahuan itu cuma tinggal beberapa saja kan, semakin berkurang. Coba perhatikan, sekarang pembuat noken dari hasil kajian Unipa itu ada seorang dosen, itu ada yang cuma sisa yang ngerti asli gitu ya. Itu ada yang sisa 2 orang, ada yang sisa 1 orang sudah tua. Nah, seperti apa? Begitu pula untuk pertanian. Nah, coba kalau misalnya pemirsa ke daerah Bintuni, arah mana ya? Kemarin ada beberapa peneliti kami ke sana bingung. Karena kok masyarakatnya sudah tidak terlalu paham soal mencari ikan. Nah, jadi penjual ikan yang datang gitu. Jadi kan sebenarnya apa? Sudah konsumtif. Iya. Sementara
dalam masa-masa sulit seperti ini, dalam masa COVID ini, kita back to nature itu penting begitu. Mari mencari ikan kembali gitu. Tapi ya itu, kira-kira mengail dapat gak ya kan begitu. Jadi itulah. Jadi kita juga perlu ketahui bahwa memang ada kendala aplikasi. Untuk PPKD ini kan aplikasinya langsung online. Nah mungkin ada yang bisa membuatkan aplikasi yang offline misalnya, atau prakarya yang berhubungan dengan PPKD itu sendiri, untuk objek pemajuan kebudayaan seperti itu. Nah itu sangat penting sehingga kita sudah tidak perlu lagi susah atau waduh gimana nih dalam masa seperti ini. Sudah ada jalan keluarnya karena kita sendiri yang melestarikan dan didukung oleh pemerintah. Baik, ya Ibu Desi dan juga Pak Jeremias, kita juga akan terhubung dengan Bapak Dr. Agus Dumatubun. Tapi kita akan terhubung, namun kita akan segera kembali dalam Bincang Budaya setelah jeda berikut ini.